warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, di mana saja kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mawar di sini. Kita akan membahas materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2. Sudah di bab kedua, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pertemuan pertama, konsep lingkungan. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu 1. Menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Baik, sahabat Kukar Pintar, berikut Ibu tayangkan sebuah gambar lingkungan sekolah. Dari gambar tersebut, bisakah kalian menyebutkan benda apa saja yang bisa kalian temukan? Baik, tadi di gambar awal Ibu mau menampilkan sebuah gambar lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup atau individu. Segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Bagian lingkungan ada habitat. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Atau habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita akan membahas lebih lanjut tentang komponen ekosistem. Yang pertama, ada komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup, seperti ada manusia, hewan, tumbuhan, maupun jasad renik. Kemudian, untuk komponen abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati, namun memberikan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sahabat Kukar Pintar, di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen dari biotik itu sendiri. Komponen biotik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu mensintesis atau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen ini ditempati oleh tumbuhan hijau atau tumbuhan yang memiliki klorofil. Fungsinya sebagai penghasil makanan atau autotrof. Contohnya, untuk tumbuhan tingkat rendah ada fitoplankton. Kemudian ada tumbuhan tingkat tinggi seperti padi, rumput, dan sebagainya. Komponen biotik berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Untuk konsumen sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama adalah organisme yang memakan produsen secara langsung, biasanya ditempati oleh hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 biasanya ditempati oleh organisme yang memakan konsumen tingkat pertama. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah organisme yang memakan konsumen tingkat pertama dan juga konsumen tingkat 2. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora. Komponen biotik berikutnya adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan
dan produk limbah dari organisme lain. Ya, nama lain dari decomposer adalah pengurai ataupun penghancur. Untuk pengurai dan penghancur ini, contohnya ada cacing tanah, bakteri, dan jamur. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komponen abiotik. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk yang tidak hidup, seperti air, cahaya matahari, tanah, udara, kelembapan, dan suhu. Komponen abiotik itu sendiri, meskipun terdiri dari makhluk yang tidak hidup, tetapi sangat berperanan bagi makhluk hidup yang lain, contohnya air. Kita ketahui bersama bahwa air adalah komponen yang amat penting dalam kehidupan. Air juga berperan di dalam distribusi organisme. Kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi terbesar atau energi utama yang dibutuhkan oleh produsen di dalam melakukan proses fotosintesis. Selain itu, cahaya matahari juga banyak bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Tanah kita ketahui bahwa tanah itu adalah tempat hidup produsen. Selain itu, kita manusia juga hidup di atas tanah. Semakin subur tanah, maka semakin banyak organisme autotrof yang bisa tumbuh. Kemudian komponen abiotik berikutnya ada udara. CO2 dan O2 merupakan contoh dari udara. Kita ketahui untuk karbon dioksida adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh produsen atau tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian oksigen merupakan unsur yang sangat berperanan di dalam proses pernafasan makhluk hidup. Komponen abiotik berikutnya ada kelembapan dan suhu. Suhu dan temperatur dan kelembapan merupakan salah satu komponen yang amat penting yang menunjang untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup serta keanekaragamannya. Baik, sahabatku Kar Pintar, berikut Ibu menampilkan lembar kerja peserta didik. Tugas kalian, amati lingkungan yang ada di sekitar rumah tempat tinggal kalian. Kemudian, kelompokkanlah benda-benda yang ada di dalam lingkungan atau komponen biotik dan lingkungan abiotik. Hasil temuan kalian silahkan diisi pada tabel yang sudah disediakan. Setelah itu, catat jenis-jenis ekosistem apa saja yang kalian amati yang ada di sekitar rumahmu. Akhir, buat kesimpulan dari kegiatanmu dengan mengaitkan peran dari setiap komponen tersebut. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Pada saat melakukan pengamatan, kesulitan apa yang kalian hadapi? Kemudian, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Untuk pendalaman, Ibu minta kalian membuat mind mapping atau peta konsep dengan menggunakan kata kunci. Kata kunci yang sudah Ibu sediakan tidak mutlak harus kalian ikuti. Kalian boleh menambahi kata kunci yang lain yang relevan dengan materi kita pada hari ini. Begitu juga dengan bentuk mind mappingnya. Kalian boleh membuat semampu dan sekreatif yang kalian bisa. Sebagai sumber referensi pembelajaran kita hari ini, Ibu menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Serta Ibu mengambil beberapa sumber pembelajaran dari internet. Sahabatku Kar Pintar, demikian tadi penjelasan Ibu tentang konsep lingkungan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya
Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.